Semuanya, pagi teman-teman, pagi Bu Kuki. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas di saya. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kuliah Kapita Selecta dengan materi kali ini carbon pricing. Kali ini kita bakal dapat sharing materi dari Bu Kuki. Mungkin sedikit perkenalan dulu ya. Bu Kuki itu siapa dan udah ngapain aja. Jadi Bu Mukti Handayani atau Bu Kuki adalah salah satu pendiri dari Indonesia Research Institute for Decarbonization dan sekarang menempati posisi Direktur Eksekutif. Bu Kuki ini lulusan TL juga dan Bu Kuki udah berkecimpung di dunia perubahan iklim semenjak awal tahun 90-an. Bu Kuki itu setelah lulus ikut di Pusat Penelitian Energi ITB sebelum akhirnya bergabung ke Yayasan Pelangi Indonesia hingga tahun 2010 setelah menyelesaikan masa kerja sebagai Direktur Eksekutif. Terus Bu Kuki juga pernah bergabung jadi asisten khusus untuk utusan khusus Presiden untuk perubahan iklim periode 2010-2019. Nah, di Desember 2020 baru Bu Kuki dan teman-teman mendirikan Indonesia Research Institute for Decarbonization. Jadi dari awalnya Bu Uki emang udah terlibat banget sama isu perubahan iklim dan udah pernah ikut COP juga berkali-kali ya Bu, dari COP 13, COP 27 sampai sekarang Bu Uki lagi di Dubai ya Bu, kata Bu Mai kalau nggak salah. Iya, lagi di Dubai nih. Buat COP 28 ya Bu berarti. Iya, betul banget. Iya, keren banget. Kan kepo kan teman-teman semua. Mungkin sekarang saya bisa lempar ke Bu Kuki Bu, silahkan Bu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman sekalian. Nggak apa-apa ya saya panggilnya teman biar saya jadi tetap muda. Eh, Iya Bu. Soalnya kalau ngomongin angkatan, aduh kayaknya zaman kalian belum pada lahir, saya udah nggak tahu kemana. Saya TL angkatan 86. Jadi kalau sekarang ada siapa ya di TL tuh kalau nggak salah ada Pak Agus Jatnika, Agus ada Jateka, iya. Ya, Pak Arif, sama Bu Yuni. Kami seangkatan tuh. Nah, tadi disampaikan sama ini Ijo beneran panggilannya nih. Iya Bu, dipanggil Ijo Oke, Bu. oke, sama Ijo yang lagi pakai warna hijau juga ya bajunya, atau enggak tuh? Nah, Iya Bu. apa namanya? Saya justru belajar mengenai perubahan iklim itu sebenarnya di TL ITB tuh. Jadi tugas akhir saya dulu emang udah mengenai perubahan iklim, soal inventarisasi emisi, penghitungan emisi gas rumah kaca gitu ya. Nah mungkin hari ini, maaf sekali teman-teman, tadinya rencananya kemarin saya mengajar, tapi ternyata kemarin tuh harus terbang, jadi nggak mungkin ya. Jadi baru pagi ini, dan sesuai dengan yang diminta oleh panitia, saya coba akan berbagi mengenai carbon pricing gitu. Sebelumnya kita biasanya gimana nih mekanismenya? Presentasi dulu atau presentasi setengah jalan tanya jawab atau kapan aja bisa tanya jawab, gimana nih kalian biasanya? Gimana Bu Mai Bu, preferensi kelas kapsul biasanya Bu? Biasanya kalau kelas-kelas lain di akhir sih Bu tanya jawabnya, jadi Oke, presentasi dulu. boleh boleh. Kalau gitu saya nanti coba share dulu, eh, terus nanti teman-teman kalau ada pertanyaan dicatat dulu aja kali ya, atau bisa juga di post di sini nanti di akhir baru kita tanya jawabnya ya. Saya mau mulai aja. Bentar ya, saya coba share screen. Mudah-mudahan kelihatan ya. Udah kelihatan? Iya, terlihat Bu. Oke. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan, hari ini materi kapsalnya itu soal carbon pricing. Ini sengaja saya taruh di bawahnya dalam kurung gitu ya, karena kalau di bahasa Indonesia kan itu yang dipakai sekarang itu nilai ekonomi karbon. Jadi kalau teman-teman pernah dengar nilai ekonomi karbon dan segala macam itu sebenarnya carbon pricing. Nah, kalau kita bicara mengenai, sebentar saya mencoba, Kapsal. oke, bicara soal carbon pricing gitu ya, atau instrumen nilai ekonomi karbon itu sebenarnya apa sih prinsipnya gitu ya. Jadi sebenarnya konsep dasarnya itu adalah menginternalisasikan
biaya-biaya eksternalitas. Dalam hal ini eksternalitas yang terkait dengan emisi karbon. Dan dia diinternalisasikannya kemana? Ke harga produksi atau biaya produksi gitu ya. Nah, jadi misalnya aja nih contohnya, kalau kita bicara sekarang misalnya listrik gitu ya. Agak susah sih ya kalau bicara listrik di Indonesia karena harganya bukan harga real. Sorry, sebentar. Misalnya salah satu produk lah gitu, kita bicara misalnya semen gitu ya. Semen itu dia emisi CO2-nya itu cukup tinggi. Nah, sementara sekarang itu boleh dibilang kan semen ya harganya adalah harga produksi aja. Harga CO2-nya sebagai dampak ke lingkungan gitu ya, itu belum diperhitungkan. Jadi kalau dia diperhitungkan nanti harga jualnya pasti akan lebih tinggi lagi karena biaya produksinya itu dihitung dampak-dampaknya. Nah, kalau bicara carbon pricing instrument yang di Indonesia tadi saya sampaikan dikenal dengan nilai ekonomi karbon gitu ya. Perpres 98 2021 itu mengatakan instrumen yang memasukkan biaya eksternalitas emisi GRK, gas rumah kaca ya, GRK ya, atau karbon dalam bentuk harga atau nilai ekonomi dari unit yang diemisikan. Jadi sama kayak yang saya bilang tadi gitu ya. Dan pada saat kita bicara mengenai CPI, kita bilangnya Carbon Pricing Instrument, itu intinya tuh kita sebetulnya mengembalikan tanggung jawab gitu ya kepada dalam hal ini tanggung jawab dalam bentuk biaya kepada pihak yang mengemisikan. Karena sekarang ini kan kenyataannya gitu, dengan dia tidak diperhitungkan, sebetulnya yang menanggung biaya itu masyarakat itu kan. Dan bicara soal carbon pricing, sebetulnya dia paling tidak selama ini kita mengenalnya dari dua. Yang pertama pendekatan pasar, orang biasa bicaranya perdagangan karbon gitu ya, atau yang non pasar. Yang non pasar ini contohnya nggak tahu udah pernah dengar belum tuh result based payment. Jadi intinya akan ada pendanaan berdasarkan banyaknya emisi yang berhasil diturunkan, gitu ya. Dan yang lain lagi itu pajak atau pungutan atas karbon. Nah, ini saya ingin memberikan gambaran aja kepada teman-teman karena dari tadi kita bilang nilai ekonomi karbon itu kan sebetulnya menginternalisasikan biaya eksternalitas gitu ya. Kalau dilihat alur yang di bawah, jadi kan sebenarnya kita ada satu aktivitas ekonomi, dia tergantung dari jenis aktivitasnya, dia bisa aja mengemisikan gas rumah kaca dari beberapa sumber kegiatan. Ya, misalnya dari energi, misalnya dia dari pembangkitan energi, dari penggunaan energi, gitu ya. Karena energi kan kita di Indonesia banyak banget tergantung sama fosil, gitu. Fosil itu udah jelas karbonnya tinggi. Jadi kalau semakin banyak listrik yang digunakan, otomatis dia emisinya akan semakin tinggi, gitu kan? Nah, terus yang kedua dari limbah nih. Bicara limbah, mau itu limbah yang cuma ditumpuk aja, ya kan? Karena kalau misalnya limbah ditumpuk aja, apalagi limbahnya organik, ditumpuk aja lama-lama kan dia keluar metananya gitu ya. Dan metana itu punya kemampuan untuk mengakibatkan pemanasan global yang jauh lebih tinggi daripada karbon dioksida, gitu. Tapi juga misalnya pada saat kita melakukan pengelolaan limbah, karena kan macam-macam juga ya pengelolaan limbah ini gitu. Bisa saja dia juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Lalu yang ketiga IPPU. IPPU ini sebetulnya adalah proses industri dan pemanfaatan hasil atau produknya gitu. Jadi tadi saya ambil contoh semen. Semen itu dalam proses industrinya gitu ya, dalam prosesnya itu ada campuran bahan baku dan aditif yang membuat emisi gas rumah kacanya tinggi. Nah, terus kita bicara juga pada saat dia pemanfaatan misalnya gitu ya, kalau bicara katakanlah gas LPG gitu. Kalau kita memanfaatkan LPG dan ada kebocoran, itu juga yang keluar kan salah satunya gas-gas yang gas rumah kaca. Terus kegiatan yang lain yang bisa jadi sumber juga adalah kegiatan pertanian.
Pertanian itu dulu waktu saya tugas akhir di TLITB itu ada teman satu angkatan yang dia bikin penelitiannya itu adalah emisi gas rumah kaca dari sawah gitu. Kita bikin sawah kecil tuh gitu. Jadi di belakang dulu tuh di lab belakang itu dibikin sawah kecil, terus diikuti lah gitu proses mulai dari tanahnya diolah tanahnya dulu, itu ada emisinya dilihat seperti apa. Saat dia tumbuh, saat dia diairi, saat ada dua, jadi ada yang diairi terus, ada yang intermittent, yang kayak gitu ya. Dari situ ternyata memang padi sebagai tumbuhan karena dia juga memerlukan kondisi yang tergenang kan sekali-sekali gitu. Nah, itu ternyata metananya juga tinggi. Yang lain adalah FOLU. Jadi ini FOLU tuh forest and land use gitu, and other land use gitu ya. Ya, jadi kita tahu lah, sering dengar mungkin teman-teman masalah kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Jelas lah kalau kebakaran itu pasti emisinya tinggi. Kenapa? Karena ada dua hal sebetulnya. Yang pertama, tumbuhan itu kan kita tahu ya, kalau dari fotosintesa itu dia kan nanti menyerap, menghasilkan karbon yang disimpan di batang gitu ya. Nah, pada saat dia terbakar, otomatis karbon ini akan dilepaskan ke atmosfer. Tapi yang lain lagi, pohon itu tadi yang saya bilang, saat fotosintesa itu kan dia mengambil CO2 dari udara. Nah, kalau pohonnya kebakar, nggak ada lagi yang bisa ngambil CO2-nya gitu kan, karena yang tadinya ngambil CO2 jadinya udah nggak ada. Dan pada saat dia nggak ada pun, dia mengemisikan. Jadi memang kebakaran hutan atau lahan itu dampaknya tinggi banget terhadap perubahan iklim gitu ya. Apalagi kalau kita bicara lahan yang itu adalah lahan gambut. Kenapa? Karena kalau lahan gambut itu yang terbakar dan yang terlepas itu adalah metana gitu. Metana tadi kembali lagi yang saya bilang gitu ya, tergantung dari pakai global warming potensial yang berapa tahunan, dia itu kemampuannya bisa sampai 25 kali dari karbon dioksida gitu. Nah, oke. Yang mau saya sampaikan di sini adalah kegiatan tadi dia mengemisikan gas rumah kaca dan kita sepakat dia diminta untuk bertanggung jawab dong, ya kan? Makanya kita bikin internalisasi biaya eksternalitas tadi. Harapannya apa? Dengan internalisasi biaya, maka kan apa? Jadi lebih mahal gitu ya dia untuk berproduksi. Yang memang nantinya akan tercermin di harga. Tapi kan harga itu akan menentukan competitiveness juga gitu ya. Sehingga pasti nanti mereka akan berusaha untuk menekan emisinya semaksimal mungkin. Internalisasi biaya eksternalitas ini biasanya bisa dilakukan dengan pajak karbon gitu. Jadi di beberapa negara tuh misalnya kayak di Swedia gitu ya, pajak karbonnya itu lebih dari 150 US dollar per ton CO2 ekivalen. Jadi kebayangkan gitu. Mereka berlomba-lomba untuk menurunkan. Jadi harapannya dengan ada internalisasi biaya ini, maka pelaku usaha akan berlomba-lomba menurunkan emisi sehingga yang paling kanan tujuan kita, target edisi bisa tercapai gitu. Itu satu fungsi dari nilai ekonomi karbon. Fungsi yang kedua adalah dia tuh sebenarnya juga merupakan mekanisme fleksibilitas gitu. Kalau kita bicara kegiatan ekonomi yang tadi ya ada emisi, tapi kita ingin menurunkan emisi, kan itu ada yang namanya aksi mitigasi ya. Dan aksi mitigasi itu udah pastilah memerlukan investasi dan pada umumnya karena semakin maju pasti teknologinya juga semakin maju, semakin canggih, maka investasi yang diperlukan untuk bisa katakanlah mendapatkan teknologi itu juga makin lama makin tinggi gitu ya. Dan juga perlu sumber daya manusia yang harus andal dan mumpuni gitu. Jadi kalau misalnya investasinya udah tinggi, teknologinya udah paling advance, tapi SDM-nya nggak bisa mengoperasikan, ya sama aja gitu kan, mungkin nggak akan efektif. Nah, disinilah nilai ekonomi karbon tadi berperan sebagai mekanisme fleksibilitas. Artinya apa? Artinya bisa saja yang banyak terjadi sejak protokol Kyoto gitu ya,
itu adalah ada kerjasama gitu, ada investasi di luar yang juga membawa teknologi, yang membawa capacity building gitu ya. Nanti emisi kan turun. Nah, penurunan emisinya ini biasanya dibagi antara para pihak. Nah, di sini dia kan jadi membantu karena apa? Karena kan sebetulnya menurunkan emisi untuk mencapai target NDC itu kan kewajiban para pihak yang akan diberikan kewajibannya gitu ya. Dan idealnya itu kan dilakukan sendiri gitu. Tapi tadi akan mahal sekali, perlu teknologi, perlu SDM yang bagus gitu. Dan ini kalau dilakukan dengan kerjasama, maka dia akan menurunkan biayanya gitu ya. Oke, kalau kita bicara nilai ekonomi karbon, mungkin kita bisa lihat dari di Indonesia lah gitu ya. Apa sih tujuan dari nilai ekonomi karbon atau carbon pricing instrument di Indonesia? Yang pertama tentunya karena sekarang kita ada di eranya persetujuan Paris atau Paris Agreement, tentu kita ingin mencapai target dari Paris Agreement ya gitu ya. Jadi targetnya itu kan yang paling apa yang selalu menjadi bungkus besarnya itu kenaikan rata-rata temperatur itu harus jauh di bawah 2 derajat atau bahkan sebetulnya nggak boleh sampai 1,5 derajat di akhir abad ke-21, jadi 2100. Dan ini dibandingkan terhadap apa? Terhadap temperatur rata-rata sebelum revolusi industri. Dan by the way, sekarang kita baru di 2023, itu kita udah ada di angka 1,1 sampai 1,2 derajat gitu. Jadi kebayang tantangannya sangat besar. Nah, di persetujuan Paris untuk mencapai target tadi, itu memang kan semua para pihak atau anggota persetujuan Paris itu diminta berkomitmen. Mungkin juga udah sering dengar, harusnya sih ya, anak TL masa nggak dengar gitu ya, soal nationally determined contributions. Jadi ini sebetulnya adalah komitmen dari para anggota persetujuan Paris untuk menurunkan emisi, terutama kalau kita bicara aksi mitigasi yang target yang katakanlah bisa dikuantifikasi itu memang lebih di aksi mitigasi. Dan Indonesia itu juga sudah menyampaikan, mungkin saya langsung ke sini aja gitu ya. Indonesia itu udah menyampaikan beberapa kali. Pertama, di awal di tahun 2016 itu menyampaikan yang namanya intended NDC. Jadi ini masih intended gitu, masih niat gitu ya. Terus di tahun 2000 berapa ya? First NDC itu 2018 kalau saya nggak salah. Yang tadinya intended NDC itu secara resmi disampaikan ulang sebagai NDC. Oh maaf, first NDC itu di tahun 2016, intended NDC itu di tahun 2015. Terus di tahun 2020, sekarang ini tahun 2023 ya, 2021 Indonesia menyampaikan updated NDC. Tapi dari angka target penurunan emisinya tidak berubah, dan tahun lalu menyampaikan yang namanya enhanced NDC yang angka targetnya jadi berubah, jadi lebih besar. Kalau tadinya 29,41 sekarang jadi 31,89 dan 43,20 gitu ya. Nah, ini adalah seperti apa sih atau sektor apa yang diminta bertanggung jawab untuk menurunkan emisinya dan seberapa besar. Saya nggak akan masuk ke situ secara detail ya, tapi ingin memberikan gambaran juga ke teman-teman. Tadi kan kita bicara yang mau dicapai itu NDC ya. Jadi kalau baca perpresnya, perpres itu memang mengatakan nilai ekonomi karbon akan diterapkan untuk membantu pencapaian NDC Indonesia gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau kita bicara soal pencapaian NDC, itu kan yang paling penting adalah aksi mitigasinya. Dan aksi mitigasi itu enggak semuanya berupa nilai ekonomi karbon gitu ya.
Jadi ada yang misalnya investasi pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah gitu ya. Terus NSA tuh kalau di Persetujuan Paris itu adalah pelaku-pelaku di luar pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah pun kalau di Persetujuan Paris itu masuknya NSA, non-state actors gitu. Nah, disinilah NSA sebetulnya bisa berperan untuk melakukan nilai ekonomi karbon. Jadi yang hijau yang di tengah itu ya yang mulai dari carbon pricing itu adalah nilai ekonomi karbon, dan di kanannya di situ teman-teman bisa lihat ada yang kita bicara ini soal mandatori ya, atau untuk memenuhi kewajiban sebetulnya. Jadi mandatori yang dimaksud di sini adalah mereka harus mencapai target penurunan emisi tertentu. Nah, untuk mencapai target itu bisa dengan command and control, jadi artinya ditetapkan satu batasan, dikasih peraturan mainnya, dan ada apa istilahnya pemantauan, terus bisa aja nanti ada apa itu istilahnya penalti atau denda gitu ya. Sementara yang berikutnya mandatori itu bisa juga pakai carbon pricing gitu. ETS nanti saya jelasin, terus tax tahu lah ya, pajak dan offset. Nah, terus ada yang voluntary. Voluntary ini apa? Voluntary ini sebetulnya pada saat kan bisa saja nggak semua kena kewajiban untuk menurunkan emisi gitu ya. Tapi ada yang merasa bahwa oh saya bisa kok ngambil teknologi yang rendah emisi, jadi saya berkontribusi gitu ya terhadap penurunan emisi, dan itu bisa dilakukan sebagai upaya yang sifatnya voluntary. Nah, voluntary ini ada offset juga. Nah, offsetnya ini nanti berbeda nih antara yang mandatory sama yang voluntary. Kalau yang mandatory biasanya offsetnya itu lebih dia mencari ke luar karena dia harus memenuhi target gitu ya. Kalau yang voluntary biasanya mereka melakukan kegiatan yang rendah emisi sehingga mereka nanti bisa klaim yang namanya kredit karbon gitu. Terus yang lain ada juga yang namanya RBP, Result Based Payment yang tadi saya sampaikan. Dan ini juga ada di internasional sebagai salah satu bentuk dari non-market. Nah, di Indonesia semua ini datanya itu harus dicatatkan di yang namanya SRN, Sistem Registry Nasional gitu ya. Dan nanti di situ itu yang akan jadi kayak apa? Pusat data dan informasi Indonesia ke dunia internasional gitu ya. Seperti apa pencapaian NDC Indonesia, seperti apa proses carbon pricing atau carbon market yang dilakukan oleh Indonesia, terutama yang bersifat internasional. Basis regulasinya untuk implementasi NEC ini saya cenderung untuk memasukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kenapa? Karena di sana ada 2 pasal yang bicara soal pajak karbon. Jadi yang pasal 13 itu dia bicara soal apa itu pajak karbon, siapa yang jadi apa subjeknya, terus bagaimana dia bisa ditetapkan dan segala macam gitu detail ya. Pasal 17 itu untuk pelaksanaannya. Walaupun sampai saat ini pasal 17 itu belum jadi diimplementasikan ya. Nah, yang lain yang sebetulnya memang benar-benar bicara soal nilai ekonomi karbon secara keseluruhan itu adalah peraturan presiden. Peraturan Presiden nomor 98 ini bicara soal penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, di sini untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional, ini NDC, diterjemahkan ke bahasa Indonesianya jadi begitu. Dan juga untuk pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Jadi kan tadi ya, kalau diingat ada NDC, ada juga yang bukan NDC, tapi tetap kita perlu melakukan penurunan emisi gitu ya. Yang NDC itu boleh dibilang yang kita komitmenkan ke internasional, tapi kita juga boleh aja, dan bukan cuma boleh aja ya,
diminta sebetulnya untuk bisa menurunkan lebih dari yang kita komitmenkan itu, gitu. Dan di situ ada di Perpres itu ada apa saja jenisnya. Jadi NEC di Indonesia itu dibagi dalam 4 kelompok ini. Perdagangan karbon, baik itu domestik maupun luar negeri atau internasional. Pembayaran berbasis kinerja, ini yang tadi result based payment. Pungutan atas karbon, kita juga biasa kenal sebagai pajak karbon. Dan yang keempat ini memang ada mekanisme lain yang memang sifatnya itu masih dibuka. Artinya bisa saja nanti ke depannya ada satu mekanisme baru yang memang disepakati itu bisa menurunkan emisi dan bisa menjadi bentuk dari implementasi nilai ekonomi karbon, dan itu disetujui oleh Menteri LHK gitu ya. Nah, yang pertama yang tadi yang perdagangan karbon yang tadi saya bilang ada domestik dan luar negeri, itu di situ ada 2 jenis. Yang perdagangan emisi, tadi ingat nggak kalau yang digambar tadi ada ETS gitu ya. Nah, ETS, Emission Trading System, itu bahasa Indonesianya adalah perdagangan emisi. Sebenarnya bukan emisi yang diperdagangkan, tapi izin untuk mengemisikan atau hak untuk mengemisikan gitu ya. Masalahnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak membolehkan ada penggunaan kata izin. Jadi kalau di istilahnya di itu tuh di Perpres itu PTBAE, persetujuan teknis batas atas emisi gitu. Nah, perdagangan karbon yang kedua adalah offset emisi karbon yang tadi saya sampaikan. Terus yang lain untuk implementasinya juga sudah ada Peraturan Menteri LHK nomor 21 2022 yang di dalamnya tuh mengatur mengenai perdagangan dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Terus apa saja yang menjadi persyaratannya gitu ya. Terus apa saja yang harus dilakukan. Terus tadi kita bicara offset. Nah, kalau offset di Perpres maupun di Permen dikenal unitnya itu sebagai SPE GRK atau Sertifikat Penurunan Emisi GRK. Yang keempat, sekarang ini sebetulnya yang sudah jalan itu di pembangkit listrik batu bara, gitu ya. Basisnya Peraturan Menteri ESDM nomor 16 2022, dan di situ dikatakan bahwa yang pertama yang jelas adalah untuk PLTU batubara itu ada perdagangan emisi. Tapi dia bisa juga memanfaatkan unit offset. Nah, ini detailnya tipe-tipenya apa saja, fasenya seperti apa, dan apa itu kelompok atau kategori dari PLTU-nya sendiri. Yang berikutnya kita juga bicara tentunya sektor energi dan tadi Volu ya, kehutanan di sini atau Volu itu juga sudah ada Peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2023 yang dia mengelompokkan antara subsektor kehutanan dan yang satunya subsektor pengelolaan gambut dan mangrove gitu. Dan sama seperti yang listrik tadi, di sana juga bisa ada perdagangan emisi. Nah, perdagangan emisinya di sini dikatakan hanya untuk kawasan gambut dan mangrove, baik itu yang ada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dan yang berikutnya tentunya offset dari emisi tadi. Nah, terus mungkin teman-teman juga udah sempat dengar Indonesia itu sudah punya bursa karbon gitu ya. Nah, bursa karbon itu basisnya adalah POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 2023. Nah, ini sebetulnya adalah turunan dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK gitu ya. Di situ di POJK-nya diaturlah gitu tata cara perdagangan karbon di bursa karbon. Jadi dia di unit karbon itu di treatment sebagai efek gitu ya. Terus unit karbon yang ditransaksikan itu bisa berupa SPE GRK, ingat ya tadi yang saya sampaikan itu dari unit offset, ataupun PTBAE, tadi PTBAE udah ya, PU. PTBAE PU itu adalah
PTBAE yang diberikan kepada masing-masing pelaku usaha, karena angkanya kan nggak sama gitu ya. Nah, terus unit-unit yang ditransaksikan ini harus sudah terdaftar di Sistem Registry Nasional SRN, ingat tadi yang ada di gambar, dan di penyelenggara bursa karbon. Saat ini penyelenggara bursa karbon itu baru ada di BEI, Bursa Efek Indonesia gitu ya, itu ada unit yang soal yang mengelola bursa karbon. Terus dia nantinya bukan hanya untuk unit karbon domestik, tapi bisa juga untuk unit karbon luar negeri, baik itu yang tercatat di SRN, jadi misalnya dari luar sudah masuk ke Indonesia, atau akan dibeli di Indonesia, atau sebaliknya dari Indonesia akan dibeli oleh internasional, maupun yang tidak tercatat di SRN, dalam hal ini misalnya unit dari luar negeri yang akan dibeli oleh pelaku atau pembeli dari luar juga. Jadi tidak ada kaitannya dengan pelaku di Indonesia ataupun NDC-nya Indonesia. Nah, ini mungkin ngelihatnya pusing ya, ribet gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara perdagangan karbon, nilai ekonomi karbon itu kita bicaranya ada dua. Ini dari yang tadi berbasis non pasar, baik itu pungutan atas karbon maupun result based payment, gitu ya. Intinya apa? Di situ tidak terjadi jual beli dan juga tidak ada perpindahan unit karbon. Yang ada ini, kalau kita bicara pajak karbon, sulit kita untuk menghitung penurunan emisinya gitu. Karena apa? Karena yang ada itu kan hanya berapa banyak emisi harus dibayar dalam bentuk pajaknya gitu ya. Nah, terus yang kedua, seharusnya revenue-nya ini atau sekarang di Undang-Undang 7 2021 dikatakan bahwa pemasukan dari pajak karbon ini dapat digunakan untuk pembiayaan aksi iklim. Nah, pada saat dikatakan dapat, sebenarnya kan pertanyaannya, kalau cuma dapat berarti boleh dipakai buat yang lain dong gitu. Idealnya sih harusnya dia dipakai untuk pembiayaan aksi iklim aja gitu ya. Yang kedua, result based payment. Jadi result based payment ini berapa banyaknya penurunan emisinya itu yang nanti dihitung sebagai basis untuk pembayaran gitu. Jadi misalnya satu aktivitas berhasil menurunkan 100 unit gitu ya, dan disepakati bahwa tiap unit itu akan dihargai $5, maka pihak yang berhasil menurunkan emisi dia akan dapat $500. Nah, pemasukannya itu di bawah RBP itu ada yang namanya benefit sharing mechanism, yaitu semua pihak yang terlibat dalam upaya penurunan emisi. Ini contoh ya, misalnya yang banyak pakai RBP itu di sektor kehutanan untuk memelihara hutan misalnya. Nah, itu kan ada masyarakat, mungkin ada masyarakat adat, ada pemerintah daerah, mungkin ada pelaku usaha yang ada di situ dan segala macam sampai pemerintah pusat, itu masing-masing akan dapat secara proporsional bagian dari si pemasukan tadi. Nah, ini semua kita bicara yang non pasar ya tadi. Jadi nggak ada jual beli kan, kayak tadi sebetulnya kalau pajak itu ya dia dihukum, sementara kalau RBP ya dia dihargai gitu, diberi hadiah lah asalnya gitu ya. Jadi karena itu tidak ada perpindahan unit karbon. Yang satunya lagi yang berbasis pasar. Kalau berbasis pasar namanya juga pasar, udah pasti ada jual beli gitu ya. Kalau ada jual beli berarti unit karbonnya berpindah, ya kan? Kalau kita bicara pasar itu adalah untuk pemenuhan target atau itu adalah perdagangan yang sifatnya mandatori, maka bukan hanya unitnya yang berpindah, tapi haknya juga berpindah. Nah, kalau bicara mandatori, kalau yang voluntary gitu ya, atau sukarela, dia nggak berpindah. Kecuali nanti kalau dia dipakainya itu untuk pemenuhan komitmen. Jadi intinya kita membedakan
mandatori dan sukarela di sini adalah kalau yang mandatori itu nanti dia dipakai untuk pemenuhan komitmen. Kalau yang sukarela itu dia lebih ke mungkin green image gitu ya, atau kontribusi CSR dan sebagainya. Nah, bicara soal perdagangan atau yang berbasis pasar, maka ada dua, perdagangan yang internasional maupun yang domestik. Saya mulai dari yang domestik dulu aja deh. Yang domestik tadi kita udah lihat kan, ada yang perdagangan emisi atau emission trading system, dan yang perdagangan kredit karbon atau offset. Dan ini bisa mandatori, bisa sukarela. Kalau ETS itu pada umumnya dia sifatnya mandatori. Nah, bicara perdagangan internasional, ETS itu hanya bisa diperjualbelikan secara internasional kalau dia terhubung dengan ETS lainnya atau istilahnya linking ETS. Sementara kalau perdagangan kredit karbon atau offset itu lebih open gitu ya, maksudnya lebih banyak opsinya. Nah, tadi mungkin lebih cerita soal secara umum. Nah, bicara soal carbon pricing instrument ini kan sebetulnya tadi udah dengar beberapa kali gitu yang emission trading system itu apa sih? Jadi kalau emission trading system itu basisnya itu kita sering bilangnya tuh cap and trade gitu. Cap itu artinya ada batas maksimal yang diizinkan dalam bentuk izin emisi yang karena tadi itu maka namanya persetujuan teknis. Nah, izin ini atau kita pakai terminologi yang ada PTBAE akan diturunkan karena kan batas atas itu di satu sektor gitu ya mungkin, tapi nanti akan diturunkan ke pelaku usahanya yang namanya PTBAE-PU. PTBAE-PU ini bisa diperjualbelikan gitu. Dan bisa juga kalau misalnya dia ternyata emisi realnya nanti lebih besar dari PTBAE-PU yang dia punya, dia bisa belanja, mau belanjanya dari offset di luar ETS, atau bisa juga nanti kalau ada lelang di ETS, di pasar ETS-nya. Jadi ini nanti dilihatnya itu di ujung periode gitu ya. Jadi biasanya setahun gitu, dalam periode setahun itu sebetulnya PTBAE-nya tuh, PTBAE-PU-nya itu sesuai enggak sih dengan emisi nyatanya gitu. Nah, idenya waktu itu untuk pasal 17 Undang-Undang HPP makanya belum jadi diterapkan. Ide awalnya itu kalau misalnya dia sudah beli dari pelaku usaha lain, beli dari pasar offset, ternyata emisi realnya masih lebih besar daripada PTBAE-PU-nya, maka dia akan kena denda gitu ya. Jadi pajak karbon yang dibicarakan di pasal 17 itu sifatnya lebih kayak penalti. Ini konsepnya. Kalau kita bicara di dalam pasar, jadi kalau kita bicara ETS atau pasar emisi, perdagangan emisi, pasarnya itu sifatnya tertutup. Jadi jumlah pesertanya itu udah ada gitu ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada yang ikutan dong besok nggak ikutan lagi, itu nggak bisa tuh. Itu pasti harus sudah terdaftar, datanya semua udah tersampaikan gitu ke otoritas yang mengelola. Nah, kita ambil contoh aja. Misalnya ada entitas A sama entitas B. Kita bicara allowances di sini itu kalau di Indonesia namanya PTBAE-PU. Ya. PTBAE-PU-nya misalnya sama nih A dan B. Tapi ternyata di akhir periode gitu ya, atau selama periode itu dia bisa berhitung, ternyata hitung-hitungannya, emisi saya yang real nantinya itu ada di bawahnya PTBAE-PU saya. Jadi saya punya kelebihan PU, sorry. Nah, PTBAE-PU-nya inilah yang nanti dia bisa jual. Oke, ini kita bicara entitas A yang dia kalau boleh dibilang overperform gitu ya, performance-nya bagus karena dia emisinya jauh di bawah atau ada di bawah PTBAE-PU-nya. Tapi misalnya ada entitas lain yang entitas B, ternyata dia emisinya tuh realnya tuh sangat besar.
Jadi dia kekurangan dong, karena PTBA-IPU-nya dia tuh hanya yang gambar hijau, sementara emisi realnya dia yang merah gitu. Maka dia harus menurunkan emisi dia ya, supaya emisi realnya itu sama dengan allowance-nya. Itu dia harus beli izin. Jadi dia bisa beli izin yang punyanya A tadi yang berlebih, dia bisa juga beli dari offset di luar pasar, karena di dalam pasar nih nggak ada offsetnya gitu ya. Offset dalam bentuk kredit karbon itu dari luar pasar, ataupun kalau nanti misalnya pemerintah atau otoritas yang bersangkutan itu bikin lelang, PTBA IPU. Mungkin saja gitu, karena kayak di Uni Eropa itu yang terjadi. Nah, tadi yang pertama perdagangan emisi. Yang kedua yang kalau di kita disebut perdagangan offset emisi gitu ya. Kita biasanya bilangnya kredit karbon dan dia biasanya levelnya project. Kalau tadi itu pelaku usaha atau plan gitu ya. Kalau unit usaha gitu ya. Kalau ini dia project gitu. Dan basisnya itu baseline and credit. Artinya apa? Artinya satu project nih, ada satu project baru, misalnya katakanlah akan membangun pembangkit listrik geotermal, gitu ya, tenaga geotermal. Maka yang harus dilihat adalah seandainya tidak ada geotermal itu, karena geotermal ini akan masuk ke sistem jaringan PLN misalnya ya. Seandainya tidak ada geotermal itu, maka jaringan PLN ini ada emisi tertentu kan yang sudah ada. Nah, ini yang harus diketahui sebagai baseline emission dan itu dihitungnya pakai baseline methodologies. Tapi nanti si projectnya kan juga dia kalau ada project maka faktor emisinya akan berubah. Nah, perbedaan inilah yang nanti dia akan melalui satu siklus prosesnya sendiri akan jadi unit kredit karbon. Dan ini bisa diperjualbelikan termasuk tadi di beberapa tempat bisa untuk membantu dalam pemenuhan target ETS atau PTBA-EPU tadi. Terus dulu waktu protokol Kyoto udah ada yang namanya Clean Development Mechanism. Sekarang di bawah persetujuan Paris namanya jadi Article 6.4 Mechanism. Itu dua-duanya sifatnya mandatori. Jadi untuk pemenuhan target gitu ya, atau yang sifatnya voluntary gitu. Ini ada pasar karbon sukarela. Yang lain pungutan dan pajak gitu ya, tadi sudah saya sampaikan. Contohnya yang paling gampang tuh sekarang Singapura misalnya, dia unit yang emisinya sampai 25.000 ton, dia nggak bayar apa-apa. Tapi begitu dia di atas 25.000 ton, dia akan kena pajak. Ya. Dan bisa yang seperti tadi, jadi cap and tax kalau itu namanya, atau dia berdasarkan konten. Jadi dia nggak usah maksimal berapa, minimal berapa, tapi dari tiap produk karbon kontennya berapa, itu yang langsung dia harus bayar. Nah, yang result-based climate finance atau result-based payment tadi udah saya jelasin ya. Oke, ingat tadi saya sampaikan ada perdagangan internasional. Yang tadi tuh kalau ETS ataupun offset yang tadi saya sampaikan karena kita bicara untuk pemenuhan NDC itu untuk domestik, untuk pemenuhan NDC host country gitu ya. Tapi kita bicara ada juga perdagangan karbon internasional. Dan ini sama, ada yang sifatnya mandatori gitu atau obligatory. Jadi misalnya ini pasal 6 persetujuan Paris atau Article 6 of the Paris Agreement. Dan juga ada CORSIA. CORSIA ini adalah pasar untuk CO2 atau karbon di bawah International Civil Aviation Organization. Jadi untuk penerbangan sipil lintas negara gitu ya. Terus yang kedua adalah pasar yang sifatnya sukarela. Tadi yang sudah saya sampaikan gitu. Pada umumnya mereka tidak harus memenuhi komitmen internasional, tapi ingin menunjukkan bahwa mereka berkontribusi gitu. Nah, pertanyaannya pada saat kita bicara perdagangan karbon internasional, ini ada nih istilah baru, corresponding adjustment.
nanti saya jelasin, tapi implikasi ini pasti ada gitu. Apalagi kalau kita bicara pasarnya pasar mandatori atau obligatori. Nah, jadi pertanyaannya, kapan sih sebetulnya perdagangan internasional ini bisa kita lakukan gitu ya? Ini sekedar memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian seperti apa sih di bawah persetujuan Paris gitu ya. Karena kan persetujuan Paris tadi saya sampaikan targetnya mencapai NDC gitu ya. Masing-masing negara berkomitmen dan itu harus dia penuhi. Memenuhinya memang yang paling ideal adalah dipenuhi sendiri pakai domestic actions, tapi itu boleh dibilang enggak realistis karena itu ada bentuk kerjasama untuk pencapaian NDC. Yang pertama ada di artikel 5, artikel 5. Jadi ini bicara mengenai penyerapan dan penyimpanan karbon di ekosistem baik itu darat, pantai maupun laut gitu ya. Terus dia sifatnya itu lebih ke kebijakan dan insentif positif. Jadi ini sebetulnya tadi kalau kita bicara RBP tadi itu ya gitu ya, itu adanya di sini gitu. Dan nggak ada pengalihan karbon, maaf, unit karbonnya tidak berpindah tangan. Artikel 6.2 dia sebenarnya isinya kalau di prosesnya negosiasinya itu untuk menegosiasikan aturan main gitu ya. Terus dia tapi juga ada kerjasama di artikel 6.2 yang diakui yaitu kerjasama antara para anggota persetujuan Paris yang nanti akan ada transfer to internationally transfer mitigation outcome ITMO di situ ya. Artinya apa? Dari kerjasama ini dihasilkan penurunan emisinya dipindah tangankan. Nah, disinilah pada saat pemindah tanganan ini haknya juga berpindah gitu kan. Disitulah ada yang namanya corresponding adjustment. Jadi corresponding adjustment itu sebetulnya ini kalau misalnya katakanlah ya Indonesia punya kerjasama misalnya dengan Jepang, terus menurunkan emisi. Jepang datang dengan teknologi, dengan investasi, terus dari kerjasama ini turun emisinya misalnya 1.000 unit gitu. Sudah ada kesepakatan dulu di antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia berapa pembagiannya. Misalnya 50-50, maka unit yang dihasilkan itu kan 1.000. Jadi di awal dicatatkan di pembukuannya Indonesia menurunkan 1.000 unit gitu ya. Tapi karena sudah ada kesepakatan dengan Jepang, maka dia 500-nya pindah ke Jepang. Jadi yang ada di Indonesia tidak 1.000 lagi, tapi 1.000 dikurangi 500 gitu ya. Dan yang 500 tadi yang pindah di Jepang itu masuk dalam pemenuhan NDC mereka. Tapi si corresponding adjustment tadi itu yang pencatatan yang berpindah itu harus didasarkan pada otorisasi. Otorisasinya ini artinya pemerintah dari host country, misalnya Indonesia dalam hal ini, dia akan menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memberikan otorisasi kepada pemerintah Jepang untuk menggunakan unit dengan nomor seri sekian untuk pemenuhan NDC, misalnya gitu. Sekarang udah ada beberapa contoh bentuk kerjasama ini, walaupun baru mulai. Misalnya Swiss dengan Thailand untuk penggantian bis menjadi bis listrik. Yang kedua, artikel 6.4 ini sebetulnya kalau zaman dulu itu namanya CDM. Jadi di sini sebetulnya pelakunya, kalau tadi 6.2 itu kan yang bersepakat itu antar pemerintah ya, karena anggota persetujuan Paris itu kan pemerintah. Kalau di artikel 6.4 yang bersepakat, yang bikin perjanjian atau kontrak itu adalah pelaku usaha gitu. Nah, tapi dia harus ada approval dan juga otorisasi dari pemerintah gitu ya. Nah, perbedaan yang mendasar antara 62 dan 64 adalah tadi 62 karena kesepakatannya itu di antara pemerintah, maka dia sifatnya desentralisasi. Disepakati di antara kedua belah pihak yang bersepakat itu. Sementara artikel 6.4 itu dia sifatnya terpusat gitu. Kenapa? Karena kan pelaku usaha banyak nih gitu ya.
Jadi di awal udah dibikin aturannya. Misalnya tipe kegiatan A, maka harus pakai metodologinya seperti ini, datanya seperti ini, periodenya seperti ini, gitu. Itu ada gitu. Dan dia juga nanti sama nih, karena dia akan ada transfer, waktu dipindah tangankan dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan misalnya di Jepang gitu, maka dia nanti once internationally transferred, dia diperlakukan sama seperti 62 dalam artian harus dapat otorisasi, harus dilakukan corresponding adjustment. Artikel 6.8 ini non-market, dia lebih kerjasama untuk membantu NDC di host country, dan sebetulnya banyak yang masuk di situ, termasuk RBP itu orang bisa bilang artikel 5, bisa bilang artikel 6.8 gitu ya. Tapi intinya sebenarnya yang sekarang terjadi di proses negosiasinya adalah artikel 6.8 ini adalah untuk membangun satu platform di mana negara-negara tuh nanti bisa mencantumkan gitu apa yang ingin dia capai sebagai bagian dari pencapaian NDC-nya dia, dan apa yang dia perlukan. Terus negara lain juga bisa misalnya bilang, oh saya punya komitmen pendanaan seperti ini, jadi saya bisa mensupport negara-negara yang qualifier-nya seperti apa gitu. Oke. Ini mirip seperti yang tadi, tapi kita bicara hanya soal artikel 6, dalam hal ini 62 dan 64 karena yang berbasis pasar ya gitu ya. Nah, jadi di masing-masing itu ada yang harus otorisasi dan ada yang bisa tidak otorisasi. Intinya yang harus pakai otorisasi itu adalah kalau nanti dia dipakai untuk pemenuhan kewajiban. Dan karena dia diotorisasi untuk pemenuhan kewajiban negara yang mengambil, maka corresponding adjustment harus dilakukan. Dan implikasinya apa? Implikasinya adalah bisa saja NDC dari negara host country-nya ya gitu, dari host country-nya itu yang akan sedikit terganggu gitu kalau tidak sejak awal diperhitungkan dan dibikin strategi yang matang gitu. Sementara yang tanpa otorisasi itu sebetulnya dia ya memang tidak dilakukan transfer secara internasional. Karena dia tidak ditransfer secara internasional, maka stay in the country, in the host country, dan karena itu dia membantu untuk pencapaian NDC gitu ya. Nah, udah nggak terlalu banyak lagi, mudah-mudahan ada sebagai informasi saja, karena kan kita bicara carbon pricing sebetulnya seperti apa sih selama ini. Jadi kalau kita bicara implementasi nilai ekonomi karbon yang sudah ada di negara-negara lain, ini yang pertama saya masukin Uni Eropa. Mungkin teman-teman nanya kok Uni Eropa gitu ya, kan dia kan banyak negara. Uni Eropa sebagai satu Uni Eropa itu bisa kita treat seperti domestik gitu, karena aturan mainnya itu udah ada dan mereka target sebagai Uni Eropa yang akan mereka penuhi. Nah, di sana ada ETS. ETS-nya itu udah lama banget, dari tahun 2005, prosesnya panjang gitu ya. Sekarang dulu dia mulainya sama seperti kita di sektor listrik, terus dengan berjalannya waktu masuklah yang lain, industri, masuk transport dan segala macam. Dan dia juga sekarang ini udah masuk ke fase keempat. Nah, Uni Eropa ini ETS-nya dia linking juga sama Norway dan Swiss gitu. Terus UK sebetulnya kan kalau kita tahu dulu dia bagian dari Uni Eropa ya. Jadi begitu dia keluar dari Uni Eropa, sistem yang sama dia bawa tapi hanya untuk UK. Jadi meneruskan sistem yang ada di Uni Eropa. Tiongkok juga sudah mulai dengan ITS dan dia diawali dengan percontohan di beberapa provinsi. Jadi awalnya dia bikin provinsi, seingat saya ada 9 provinsi yang bikin ITS. Terus habis itu sekarang sejak tahun lalu atau 2 tahun lalu mereka membuat sistemnya jadi sistem nasional. Korea Selatan juga sama, dia di awal dulu bikin sebagai pasar sukarela gitu ya, karena mereka dulu nggak punya target juga. Terus sekarang dia sudah menjadi pasar yang sifatnya wajib,
Dan mereka sejak awal bilang bahwa ini adalah salah satu kunci bagi mereka mencapai NDC-nya. Thailand ini juga menarik karena udah cukup lama, kayaknya dari 2000, mungkin 2012-an gitu ya, atau 2009 malah, mereka udah punya juga pasar karbon sukarela, namanya Thailand Voluntary Emission Reduction. Itu mirip seperti carbon credit tadi gitu ya, dan digunakan di antara berbagai perusahaan, diperjualbelikan di antara berbagai perusahaan di Thailand. Singapura tadi yang sudah saya sampaikan, mereka menerapkan cap and tax. Nah, kalau kita bicara lagi tadi, ingat nggak? Tadi kan kita bicara domestik gitu di berbagai negara. Terus sekarang kita bicara yang perdagangan internasional yang sudah ada sekarang, itu yang bersifat mandatori gitu ya. Tadi yang seperti ini hanya contoh aja, tapi tadi kan saya sudah sampaikan, jadi nggak akan saya sampaikan lagi. Yang sukarela juga sama gitu ya, tadi udah disampaikan. Nah, gimana, apa yang bisa kita tarik pelajarannya gitu ya. Yang pertama tuh perancangan dan pemilihan dari instrumen-instrumen yang akan diterapkan itu supaya tepat itu perlu kajian yang mendalam gitu ya. Dan beberapa negara terutama Uni Eropa, terus Thailand, ini bicara domestik gitu, itu terbukti dia bisa efektif gitu ya. Terutama tadi untuk menginternalisasikan biaya eksternalitas dan juga tentunya menurunkan emisi GRK gitu. Karena kayak seperti di Uni Eropa gitu ya, selain dia punya pasar ETS tadi, dia juga menerapkan pajak karbon yang tinggi. Jadi orang daripada dia bayar pajak karbon yang tinggi dan makin tinggi, maka dia masuk juga ke ETS dan menurunkan emisi mereka. Yang lain adalah kesiapan infrastruktur karena nggak mudah gitu ya. Ini kan jualannya nanti pasar tersendiri, terus banyak pelakunya, harus ada tata kelolanya, harus ada kelembagaannya, dan ini nggak sebentar bikinnya. Itu prosesnya lama banget. Contohnya Uni Eropa ataupun Tiongkok gitu yang dia mulai dengan level provinsi, terus provinsi itu mereka sudah mulai dari tahun udah lama kok, udah lebih dari 10 tahun yang lalu gitu. Jadi dari proses belajar itu sampai mereka menerapkan nasional pun nggak sebentar gitu ya. Terus yang jelas kalau kita bicara soal pendekatan berbasis pasar, pasti urusannya nih efektivitas pasarnya dan likuiditas pasarnya gitu ya. Jangan sampai supply demand-nya nggak balance, atau supply-nya kebanyakan nggak ada demand, terus pasarnya jadi nggak jalan gitu. Sementara kalau yang non pasar tadi salah satunya urusan revenue-nya mau diapain, terus masalah pemilihan sektornya gitu ya. Kita untuk memilih sektor yang akan dikenai NEC itu juga kita perlu kajian dampak terutama terhadap ekonomi maupun sosial. Nah, bicara Indonesia, ini adalah slide satu sebelum terakhir saya. Apa sih yang bisa dilakukan dan pembelajaran lebih lanjut? Jadi Perpres itu tahun 2021. Sekarang kita di akhir tahun 2023 gitu ya. Ya sekitar 2 tahun lah. Tapi belum banyak implementasi kecuali di PLTU. Kenapa? Karena sebetulnya ada beberapa hal yang perlu didapatkan gitu ya. Yang pertama, seperti apa sih Indonesia akan mencapai NDC-nya? Jadi NDC tahu ya, National Determined Contributions, tapi juga NZE, ini Net Zero Emission. Sebetulnya seperti apa kita mau mencapai itu, gitu. Dan di mana NEC atau nilai ekonomi karbon ini diharapkan bisa berperan gitu ya. Jadi perlu ada peta jalannya kan. Terus tadi saya bicara masalah supply demand gitu. Kalau nggak ada batasan emisi yang maksimal yang diizinkan, maka nggak ada kebutuhan orang untuk belanja gitu. Nah, ini yang perlu dikembangkan, dipastikan supaya ditetapkan supaya supply demand-nya ada gitu ya.
Terus yang terakhir juga adalah bicara soal pencapaian NDC dan NZE, sebetulnya seperti apa Indonesia ingin berperan atau memanfaatkan perdagangan karbon internasional. Nah, yang lain itu tadi yang pertama kaitannya sama pencapaian target ya. Yang kedua, kalau mau menentukan sektor atau mau kita lihat kondisi sektor yang sekarang itu memang kesiapannya jauh. Makanya baru PLTU gitu karena PLTU itu sudah punya data sejak 2015, mereka sudah wajib melakukan pelaporan data bukan hanya aktivitas tapi juga emisi gitu ya. Dan itu secara online dan sifatnya wajib. Sektor lain itu belum ada gitu. Jadi data historis di perusahaan pasti ada gitu ya di masing-masing pelaku usaha, tapi belum terdata dengan baik, belum tercatat dengan baik. Jadi kan susah, nggak mungkin dilakukan penghitungan seperti apa sebetulnya kondisi historis dan seperti apa ke depannya. Bicara soal nilai ekonomi karbon kan kita nggak bisa lepas dari aksi mitigasi gitu ya. Jadi data dan informasi terus juga biaya dan potensi dia menurunkan emisi gitu tuh di Indonesia juga belum ada. Jadi ini juga yang harus dibangun. Dan tentunya tadi implikasi terhadap ekonomi dan sosial itu seperti apa ini juga kajiannya sepanjang yang saya tahu juga belum ada yang komprehensif gitu ya. Nah, yang lainnya tadi bicara soal data itu penting dan data itu penting supaya bisa diakses, bisa apa namanya, saling berkomunikasi gitu ya. Jadi pembangunan dan pengembangan infrastruktur gitu ya, termasuk interaksinya si platform online ini itu penting sekali dan sekarang kita sudah punya SRN gitu ya, yang tadi saya sampaikan yang akan jadi kayak pintu ke internasional. Kita punya di PLTU, di listrik itu ada namanya Apple Gatrik. Dua-duanya sudah platform online, reporting online, tapi belum berkomunikasi di antara keduanya. Di industri kita punya yang namanya SIINAS, Sistem Informasi Industri Nasional, tapi di sana belum ada kewajiban untuk melaporkan emisi. Jadi selama ini karena industri ya, jadi baru aktivitas industri, data industri gitu, tapi belum emisinya. Jadi ini juga harus dikembangkan dan nanti harus bisa berinteraksi dengan platform-platform yang lain gitu. Baik itu SRN, baik itu Apple Gatrik, karena bicara soal energi pasti nanti listrik salah satunya dan akan terkait dengan Apple Gatrik. Terus pemanfaatan revenue tadi ya, mau itu yang berbasis pasar, mau itu yang non pasar gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya nih, yang kadang-kadang kita lupa, sudah ada aturan-aturan lain gitu ya. Nah, aturan main untuk implementasi dan aturan lain itu harus diharmonisasi nih gitu. Jangan sampai saling bertentangan terus malah nanti jadi nggak jalan semuanya. Dan yang terakhir tentunya adalah insentif dan disinsentif gitu ya. Termasuk kalau kita bicara tadi misalnya kan semua ini untuk pemenuhan NDC gitu. Nah, gimana nih apakah upaya katakanlah pelaku usaha yang udah pakai investasi dan segala macam gitu ya. Seperti apa itu akan katakanlah dinilai dihargai oleh pemerintah sebagai kontribusi mereka. Nah, itu aja dulu, mungkin silahkan kalau nanti ada pertanyaan. Oke, makasih banyak Bu Kuki atas presentasinya, karena memang kalau nggak salah di kelas Kapsul tuh sekarang lagi belajar soal instrumen-instrumen keuangan lingkungan Bu, terus habis itu carbon pricing kan salah satu yang istilahnya masih baru ya Bu buat di Indonesia juga. Terus habis itu tadi penjelasan Bu Kuki sangat membantu sih Bu menjelaskan sekarang posisinya kayak gimana, ke depannya kayak gimana, dan emang kalau misalkan tempat lain kayak gimana. Soalnya TA saya kan juga berkaitan Bu dengan karbon, dan emang kalau misalkan sekarang tuh saya merasanya kalau nyari istilahnya pengetahuan sekomprehensif tadi dalam waktu yang singkat,
Itu susah Bu, karena biasanya harus mulai dari, awal gitu kan Bu, kayak nyari-nyari dulu, habis itu menghubungkannya gimana dan segala macam. Jadi tadi, presentasi Bu Kuki sangat amat membantu untuk memberikan konteks sebenarnya kayak gimana sekarang keadaannya, terus habis itu ke depannya mau kayak gimana. Mungkin sekarang buat teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung aja raise hand atau tanya di chat, karena ini menarik banget guys, kalau misalkan kalian sadar sekarang sangat happening gitu ya, terkait karbon juga. Dan kalau misalkan dilihat di implementasinya di Indonesia sebenarnya masih banyak hal-hal yang membingungkan gitu sih. Jadi kalau misalkan kalian kepo atau mungkin ada yang TA-nya tertarik soal pricing karbon juga, boleh silahkan tanya ke Bu Kuki, mumpung masih ada di sini. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, gantian nih saya yang nanya. Oh iya Bu, silakan Bu. Nggak ada yang ujian, kuis. Nggak ada yang. Oh itu Bu, Dava Avicenna. Silakan, silakan. Sok, silakan tadi. Ya, izin bertanya, Bu. Untuk yang sistem seperti yang apa tadi namanya ITS ya, itu apakah bisa juga diterapkan bukan untuk pengemisi, tapi misalnya untuk rehabilitasi lahan gambut atau lahan mangrove dan sebagainya. Dan kalaupun bisa untuk seperti itu, apakah kira-kira maksudnya menguntungkan atau tidak ya, Bu? Itu sih kurang lebih pertanyaannya. Oke, eh aku jawab aja dulu kali ya. Ya, jadi gini, sebetulnya kan kembali lagi nih, kalau saya dan teman-teman gitu, kita yang biasa ngikutin isu pasar karbon, kita agak khawatir dengan ITS ini dipakai. Kalau rehabilitasi mungkin masih ya, tapi kita mendefine-nya juga agak sulit nih gitu kan, karena pelakunya siapa aja gitu yang akan jadi peserta pasarnya gitu. Karena bicara ITS itu kan kalau misalnya peserta pasarnya cuma 10 gitu ya, itu mahalan biaya bikin infrastrukturnya gitu kan. Karena kan infrastrukturnya itu kan bukan cuma tadi yang urusan online-online ya, tapi harus ada otoritas yang ngaturnya. Nanti tadi kan salah satunya itu bisa ada lelang unit gitu ya, lelang PTBAIPU gitu ya. Nah, untuk lelang ini kan juga harus ada si otoritasnya. Atau dan ini akan mahal jadinya. Sementara kalau kita bicara soal rehabilitasi nih, kita bicara soal satu entitas gitu ya. Misalnya tadi kalau nggak salah Dava bilangnya lahan gambut ya misalnya ya. Nah, yang kami lebih khawatir adalah pada saat kita menentukan ini adalah lahan gambut, kan mau nggak mau gitu ya, kalau mau pasarnya bisa jalan gitu kan, pesertanya banyak gitu. Dan peserta banyak ini jadi berbagai jenis aktivitas yang ada di lahan gambut gitu. Sementara kan yang kita perlukan rehabilitasi is one thing, tapi yang kita perlukan kan konservasi gitu ya. Sementara sebagai prinsipnya tadi, kan prinsipnya ITS itu adalah izin untuk mengemisi. Pada dasarnya kan gitu ya. Izin mengemisi yang nanti bisa dia pakai untuk jadi PTBAIPU itu kan sebetulnya besarnya izin yang dia miliki untuk mengemisi gitu. Kekhawatiran kita justru nanti nggak akan jadi ada konservasi nih gitu. Karena konservasi yang harusnya tidak boleh mengemisi, jadi dikasih izin mengemisi kan jadi kontradiktif ya. Saya melihatnya kalau bicara rehabilitasi sebetulnya lebih baik dia pakai pendekatannya itu yang si karbon kredit tadi, Dava. Jadi bisa aja, dan karbon kredit itu kan tidak harus semua basisnya itu project ya. Bisa juga dia pakai jurisdiksi gitu. Tapi dia sifatnya bukan si ITS tadi. Simply karena kalau kita pakainya ITS, maka judulnya itu kayak yang mengizinkan mengemisi gitu ya. Kalau bicara soal yang terkait sama Volu gitu, ini mungkin bukan si lahan gambut ya, tapi Volu sebagai yang besar gitu ya. ITS itu sebetulnya bisa kita terapkan justru di misalnya hutan tanaman industri. Karena kan hutan tanaman industri ini pada dasarnya
mereka dapat izin, ya, sekarang istilahnya persetujuan teknis untuk memanfaatkan atau menebang, gitu ya, menebang kayu, gitu ya, dengan jatah tertentu. Nah, dengan adanya ITS di sana, maka mereka bisa diturunkan lagi gitu, dikasih PTBAIPU-nya dari sisi emisi, karena kan kalau konsesi untuk HTI itu kan bukan emisi yang dilihat ya kan, tapi produksinya gitu kan, lahan dan produksinya gitu. Kalau ini dikasih PTBAIPU dari sisi emisi gitu, sehingga mereka akan berusaha untuk tetap bisa melakukan produksi dan memanfaatkan HTI-nya, tapi emisinya di bawah PTBAIPU-nya. Gitu. Mungkin itu, mudah-mudahan menjawab ya, Dava ya. Gimana Dava, terjawab nggak? Jawab, Bu, sangat jelas. Ya, Oke, mungkin ada teman lain yang mau nanya. Ini banyak loh guys yang bisa ditanyain sebenarnya. Ijo Ada juga yang boleh mau nanya kan? Nggak boleh ya kalau itu ya. Moderator Apa? nggak boleh nanya. Oh boleh Bu, sebenarnya saya mau nanya, tapi ini kalau teman-teman ada yang mau nanya, Siap, teman-teman siap. dulu nih. Ini kalau nggak ada, aku yang nanya loh. Ya udah, mungkin saya dulu Bu yang nanya. Sebenarnya saya kepo yang tadi sih Bu. Tadi kan katanya kalau misalkan untuk di Indonesia sekarang pasarnya baru ada di Bursa Efek Indonesia ya Bu. Terus juga saya kepo yang tadi yang terkait dibagi-baginya tuh maksudnya apakah apakah eh, apakah dalam sistem pasar karbon kalau misalkan ada produsen yang yang ngasilin kredit karbon, jadi misalkan ini Bu yang tadi, misalkan yang Corsia tadi, kalau misalkan ada produsen yang menghasilkan sustainable aviation fuels gitu Bu. Jadi si produsen ini menghasilkan bahan bakar rendah emisi, terus habis itu dijual ke suatu maskapai. Nah, pas dijual ke suatu maskapai ini, apakah yang bisa ambil kredit untuk karbonnya dan pengurangan emisinya itu produsen dan maskapai, atau maskapai doang, karena maskapai doang yang menggunakan bahan bakarnya gitu Bu. Jadi pas tadi Ibu bilang, oh sharing, yang kayak tadi kasusnya pas di Avolo, oh sharing antara yang masyarakat sama juga emang yang investornya segala macam tuh sharingnya ini dalam konteks apa? Apakah sharingnya ini cuma bisa kalau misalkan sharingnya ini pengurangan emisi wajib, atau justru kalau misalkan pengurangan emisi yang tidak wajib gitu, yang jenisan market gitu malah jadi bisa Bu sharing kreditnya gini. Itu gimana ya Bu sistemnya? Ya menarik nih. Saya ambil contoh beberapa project voluntary carbon ya di Indonesia ya. Walaupun sekarang semua project voluntary carbon itu put on hold ya. Nggak boleh ada yang jualan. Tapi contohnya dulu itu ada, sampai sekarang juga masih ada, cuma di hold aja. Ada project untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat gitu. Ini mereka pakai standarnya Plan Vivo yang memang untuk masyarakat kan. Nah, kalau dengan jadi si masyarakat di apa namanya itu buffer zone di pinggiran hutan itu mereka diminta untuk menjaga dan mencegah perambahan hutan gitu kan. Makanya mereka dikembangkanlah agroforestry dan segala macam ya. Dari situ kan dihitung nih kecenderungannya seperti apa, perbaikan kondisi hutannya seperti apa, itu kan bisa dihitung, ada metodologinya, bisa dihitung berapa banyak emisi yang berhasil dihindarkan gitu kan, atau diturunkan. Nah, di sini masyarakat itu juga dapat nanti gitu. Jadi pada saat misalnya dia pakai Plan Vivo dihitung gitu ya, katakan ambil aja angka misalnya 100 unit gitu, dijual karena dia, nah ini juga nih yang menariknya, kalau yang si voluntary market pakai standar-standar internasional yang ada, itu biasanya dia punya yang kayak premium gitu, premium kelasnya gitu ya, karena apa? Karena manfaatnya itu bukan hanya penurunan emisi, manfaatnya itu juga ada misalnya dampak ke air
gitu. Jadi misalnya karena dia conserving di daerah hulu gitu ya, jadi air terjaga, itu kan dihitung. Terus dampaknya juga misalnya tadi kalau kita bicara masyarakat gitu. Masyarakat itu yang tadinya mungkin hidupnya tergantung dari hutan dan mungkin merambah hutan, sekarang mereka punya kegiatan agroforestry gitu. Jadi secara ekonomi masyarakatnya, sosial dan ekonominya membaik gitu. Itu juga punya nilai premiumnya gitu ya. Nah, karena ada plus-plus yang tadi si co-benefit ya istilahnya kita pakainya, ada co-benefit ini, maka harganya dia tuh jauh lebih mahal daripada yang hanya menurunkan emisi gitu. Ini makanya sebenarnya proyek-proyek yang ada co-benefit itu akan membantu masyarakat gitu kayak tadi itu, terus dijual misalnya bisa aja tuh bisa sampai, seingat saya tuh pernah kejadian di atas $10 gitu ya. Katakanlah kita ambil $15 gitu. Jadi kan 15.500 gitu ya dolar karena kita tadi punya 100 unit. Itu nanti masyarakat juga dapat. Nah, pertanyaannya tinggal dari awal bagaimana ini dibuat gitu. Bisa aja kan masyarakat ini dalam kelompok masyarakat. Sehingga uangnya, dananya ini nggak dikasih ke masing-masing orang. Tapi ke kelompok masyarakat ini misalnya untuk mengembangkan ekonomi apa, kayak gitu-gitu. Itu bisa tuh. Nah, terus kalau tadi bicara apa ya, yang sustainable fuel ya, sama, prinsipnya sama gitu. Jadi ada 2 level kan sebetulnya. Yang pertama, waktu project ini dibikin, karena dia bikinnya sustainable fuel, kan dia bisa berhitung tuh apa aja yang berhasil dia turunkan per liternya jadi dari konten gitu ya kan. Nah, nanti si pengguna, si maskapai, kan jelas-jelas dia juga menurunkan tuh. Waktu dia tadinya dia misalnya pakai aftur biasa gitu, terus pakai yang bio aftur gitu ya, dia bisa turun emisinya. Dia juga klaim. Jadi 2 tempat yang berbeda karena yang satu ini usaha untuk produksinya, di yang satunya itu adalah pemanfaatannya gitu. Jadi kalau misalkan dari penurunan emisi dari konten fuel-nya itu sendiri punyanya produsen, tapi kalau misalkan penurunan emisi karena pembakarannya itu punyanya si maskapai gitu, Bu, Iya, atau? betul. Oh, Karena kan ini juga pilihan ya. Artinya gini, si maskapai punya pilihan pakai yang biasa, yang dia tetap tinggi, atau pakai yang lebih baik, ya kan? Sementara di sisi yang lain, yang produksi kan juga dia punya pilihan, dia mau produksi yang dia bisa ikutan nurunin emisi, atau dia nggak produksi gitu. Jadi memang 2 bagian yang berbeda. tapi itu bukan double counting ya, Bu, masuknya? Tetap sendiri-sendiri ya? Nggak sendiri-sendiri, ya. Kalau untuk SRN sendiri tuh berarti kalau misalkan posisinya sekarang di Indonesia tuh sebagai lembaga yang mendata aja ya, Bu, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kredit karbon ya. Jadi kalau misalkan ada suatu proyek, misalkan proyek kehutanan gitu mau mengeluarkan kredit karbon itu standarnya masih standar luar negeri, Bu, apa gimana, Bu? Enggak, justru itu tadi yang kenapa yang voluntary market itu sekarang semua put on hold, karena semua Hmm. harus dikonversikan ke SPE GRK. Nah, Hmm. SPE GRK itu dikeluarkannya itu melalui proses di SRN. Karena kan SPE GRK ini sebetulnya kan unit karbon atau kredit karbon ya. Jadi dia kan basisnya project. Dan project itu kan dari awal dia kan harus, kalau kita bicara project-project yang ada sekarang di internasional, standar internasional, dari awal kan dia harus masukin rencananya dia seperti apa, terus nanti ada penghitungan metodologi dan segala macam. Nah, dengan sekarang ini semua itu ada, jadi SRN Indonesia itu bikin metodologinya sendiri gitu ya. Hmm. Jadi nanti harus lewat sana semuanya. Termasuk yang misalnya tadi saya bicara misalnya Plan Vivo gitu ya, dia perlu apply untuk mengkonversikan unit dari Plan Vivo-nya dia ke SPE GRK. Dan ini tentu nanti akan dilihat
kesesuaian metodologi, kesesuaian data gitu ya, termasuk MRV juga gitu. Baik, Bu. Terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oh ini ada pertanyaan dari Bu Mai nih. Apakah akan mengingatkan metodologinya harus pun terlebih dahulu? Oh iya, jadi gini, metodologi ini harus yang sudah di-approve gitu. Jadi si metodologinya ini memang harus metodologi yang sudah diakui. Jadi kalau misalnya kita mau bicara domestik maupun internasional gitu ya, kita bisa mengajukan metodologi kita sendiri, tapi dia harus di-approve dulu gitu sebelum kita bisa menggunakannya dalam project karbon kita gitu. Jadi kayak di artikel 6.4 gitu ya misalnya gitu, itu dibuka tuh host country boleh mengajukan metodologi. Tapi metodologi ini nanti harus paling tidak direcognize gitu. Jadi nggak misalnya kalau misalnya kita bilang metodologinya A gitu ya, kita bikin sendiri tapi orang lain belum ada yang menerima itu nggak bisa. Oke, terima kasih banyak Bu Kuki. Mungkin teman-teman ada lagi nggak yang mau nanya nih, mumpung masih ada Bu Kukinya? Kalau misalkan belum ada yang mau nanya, ntar aku lagi nih yang nanya. Kayaknya menjadi konsultasi nih. Mau nanya sih Bu, kan kalau misalkan sekarang kan di Indonesia ya udah banyak climate startup gitu ya Bu, climate tech startup yang emang udah istilahnya startup yang emang fokusnya ke isu lingkungan dan segala macam. Tapi kalau misalkan terkait infrastruktur pasar karbon ini kan sebenarnya baru ya Bu di Indonesia. Sebenarnya tuh sekarang sudah seberapa siap sih Bu infrastrukturnya di Indonesia in general buat buat istilahnya mewadahi startup climate atau jenis perdagangan karbon dan lainnya. Dan kalau misalkan emang uh, kalau misalkan memang ternyata belum siap banget, kira-kira itu menurut Ibu sendiri kapan sampai kita tuh cukup punya instrumen dan infrastruktur yang jelas buat melaksanakan pasar karbon kayak di luar negeri gitu? Sebenarnya kalau bicara itu sekarang yang kita punya kan baru SRN ya. Yang memang itu yang paling diperlukan karena tadi itu fungsinya dia juga untuk komunikasi ke internasional. Nah, SRN itu dulu waktu dibikin kan bukan untuk menjawab tantangan Paris Agreement atau pasar karbon gitu ya. Jadi memang banyak yang harus diupdate gitu. Jadi yang kalau saya nggak salah ingat, memang sekarang sedang direvisi, sedang di-upgrade lagi gitu. Supaya tadi selama ini SRN itu kan hanya isinya itu hanya daftar kegiatan iklim, aksi iklim. Ya, jadi mau itu mitigasi, mau itu adaptasi, hanya itu. Nah, jadi sekarang dia harus diubah supaya ada data lebih lengkap, bukan hanya aksinya, tapi seperti apa emisinya. Terus tadi bicara soal project gitu kan, karena SPE GRK di sini, jadi dia juga harus menambahkan apa ya mungkin bagian yang bisa bicara soal SPE GRK dan apa yang ada. Terus nanti kan dia harus bisa link juga kan dengan tadi misalnya saya bicara apel gatrik itu termasuk sebetulnya PTBAIPU itu statusnya kayak apa. Terus bursa karbon ya tadi kan seperti disebut. Sebenarnya kan tidak semua perdagangan itu harus lewat bursa karbon. Bisa yang perdagangan langsung, bisa yang lewat bursa karbon. Tapi kalau kita mau lewat bursa karbon, kan bursa karbon ini juga harus punya sumber yang reliable. Nah, itu dia harus punya kemampuan interaksi sama SRN juga. Gitu. Nah, ini belum ada tuh sampai sekarang. Apel Gatrix seingat saya juga belum terhubung sampai sekarang. Terus nanti kalau kita bicara pajak, apalagi kalau pajaknya seperti yang di pasal 17 ya gitu ya. Itu dia si platformnya pajak, platformnya DJP itu harus punya kemampuan komunikasi dengan Apel Gatrix bicara soal yang pasal 17. Tapi dia juga harus punya kemampuan untuk berinteraksi sama si SRN gitu. Karena di sana data-data emisi kembali lagi ada di sana gitu kan. Mau dia mengemisikan, mau dia menurunkan emisi atau enggak itu datanya ada di sana. Dan juga dia harus punya
kemampuan berinteraksi sama yang platformnya bursa karbon gitu, supaya ketahuan gitu, yang dilepas yang mana, yang harus kan gitu kan, yang masih harus kena pajak berapa dan segala macam gitu. Jadi ini memang belum ada gitu. Jadi bukan belum ada ya, masih berproses gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih dalam 1 tahun ke depan itu bisa terbentuk, karena pada saat yang bersamaan kan dengan adanya Perpres ini, semua sektor kan diminta untuk mempersiapkan diri gitu ya, mempersiapkan implementasi next seperti apa yang bisa dia lakukan gitu. Nah, implementasi next yang seperti apa yang bisa dia lakukan itu kan tadi dia harus punya database dulu. Nah, itu belum ada tuh di sebagian besar sektor, belum ada gitu. Perindustrian belum diwajibkan gitu. Apa di Siinas itu udah ada tempatnya, tapi belum wajib. Mewajibkan itu kan juga ceritanya nggak sesederhana bilang wajib gitu kan ya, panjang ceritanya gitu kan, harus harus dengan penjelasan segala macam, apalagi bicara masalah perindustrian yang itu urusannya sama produksi, sama ini banget kan, urusannya cuan banget gitu ya. Nah terus udah gitu perhubungan juga belum punya data, jadi mereka punya data tapi tidak online. Sementara kan kalau datanya nggak online, gimana mau terhubung sama SRN di mana gitu ya. Jadi memang mudah-mudahan bersamaan gitu ya dengan masing-masing sektor membangun sistem data mereka, SRN-nya juga sudah ditambahkan yang tempat-tempat yang diperlukan. Jadi mudah-mudahan tahun depan mereka semua udah ada dan udah bisa ngeling. Nah kalau itu udah ada dan udah bisa ngeling sih insya Allah sebetulnya bisa bisa langsung implementasi ya. Bentuknya apa, next-nya tentu akan dilihat. Dan satu yang mungkin perlu kita lihat juga, bicara soal perdagangan emisi ya, atau ITS tadi ya, itu emang sebaiknya di Indonesia itu nanti hanya ada satu pasar ITS. Sekarang kan baru PLTU nih gitu. Tapi yang lagi kita usahakan untuk mengingatkan gitu ya, jangan sampai tiap sektor bikin ITS sendiri. Karena nanti fragmented gitu ya, pasarnya fragmented, apalagi mau masuk ke bursa, teman-teman di IDX waktu di awal itu dengar mau ada banyak sektor bikin ITS itu langsung panik. Kita mah harus bikin berapa platform dan transaksinya, jangan-jangan cuma satu masing-masing gitu kan. Mahal banget gitu. Jadi memang yang sekarang lagi dikembangkan, bicara soal roadmap bukan cuma NDC dan NZE yang diperlukan, tapi juga roadmap masing-masing sektor untuk next-nya gitu. Kapan mereka mau di sisi mereka ya, dari sisi sektor kan yang lebih paham sektornya, apa instrumen next yang tepat diterapkan kapan di subsektor apa gitu. Dan harapannya nanti dengan berjalannya waktu, terutama yang emiter besar gitu ya, emiter besarnya itu nanti semua bisa ada di dalam satu ITS, seperti di Uni Eropa. Oke, Bu, dapat dipahami. Terima kasih banyak, Bu. Teman-teman ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Kayaknya pada malu deh. Iya, Bu, padahal ini topiknya menarik banget menurut saya, dan susah kalau misalkan cari tahu sendiri, ntar banyak bingung ya, karena masih banyak informasi yang berbeda. Mau nanya, Bu, kalau misalkan menurut Ibu sendiri dari sektor-sektor yang tadi, yang paling susah kira-kira untuk reduksi emisi dan memenuhi targetnya di NDC itu sektor apa ya, Bu? Definisi susahnya itu kan banyak ya yang bisa membuat kita mengatakan susah gitu ya. Semua sektor tuh saat ini susah. Kenapanya? Karena memang eh, kebutuhan akan teknologi dan investasi gitu. Nah, kebutuhan teknologi dan investasi ini kan sebetulnya seperti tadi yang skema di awal yang saya gambarkan, yang soal apa fungsinya dia untuk mekanisme fleksibilitas gitu ya. Itu sebenarnya bisa bisa dikatakanlah win-win-nya itu adalah membuka untuk pasar
atau perdagangan karbon, kredit karbon yang sifatnya internasional gitu ya. Yang tadi yang saya kasih contoh misalnya Jepang datang dengan perusahaan commute. Jadi misalnya perusahaan Jepang datang dengan teknologi dan dana gitu ya untuk membantu perusahaan sejenis di Indonesia gitu sehingga yang tadinya emisinya tinggi bisa jadi turun gitu. Nah, ini yang jadi tantangan paling besar tuh sebetulnya saat ini mau bicara soal industri, mau bicara soal energi gitu ya, mau bicara transport pun gitu. Tiga inilah at least itu memang urusannya adalah kalau kita mau melakukan aksi mitigasi, mau menurunkan emisi ini resourcesnya nggak ada gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang makanya perlu tiap sektor untuk melihat database, membuat database-nya karena sebenarnya kan pastilah semua pelaku usaha tuh punya ya data gitu ya. Hanya karena tidak diwajibkan ya nggak ada mekanisme pelaporan gitu. Diminta melaporkan supaya ketahuan gitu. Sebetulnya tadi itu kembali lagi gitu. Ini teknologinya tuh mahal banget nggak sih gitu. Karena kalau teknologinya mahal banget kan ya mau nggak mau harus dicarikan sumbernya dari yang punya uang dan punya teknologi gitu ya. Tapi kalau misalnya gitu, oh ini teknologinya udah mentok gitu, ya dia harus dikasih mungkin kebijakan untuk dia stay di situ, tapi dia harus nurunin tetap dengan belanja gitu. Nah kayak gini itu yang memang sampai sekarang eh, masih sulit tuh pemetaannya juga belum ada sih sebetulnya gitu. Kembali lagi kenapa? Karena data emisinya belum ada. belum belum lengkap gitu ya. Jadi data emisinya mungkin baru satu subsektor gitu. Bicara perhubungan misalnya, kan datanya juga perhubungan. Kalau kita bicara soal perhubungan darat, datanya kan nggak di perhubungan. Datanya bicara soal kendaraan inilah misalnya jalan raya gitu ya, apa transportasi berbasis jalan raya itu kan datanya mungkin adanya malah di Pertamina karena dia yang punya data BBM gitu ya, atau misalnya data kendaraan kan juga nggak di perhubungan, dia adanya di kepolisian gitu. Nah ya, jadi yang seperti ini memang yang harus di satu-satu gitu dipetakan lagi, dibuka lagi. Oke, ini tuh hubungannya sama siapa aja. Apakah realistis misalnya kita bicara perhubungan darat, ya kita nggak mungkin lah ke masing-masing orang mengenakan tadi ya dia harus kalau kita katakan pakai ITS di perhubungan darat berbasis jalan raya nggak mungkin gitu. Masa tiap orang jadi peserta ITS ya kan? Jadi mungkin yang dilakukan di sana justru pajak kendaraannya kah, pajak apa bahan bakarnya kah gitu ya. Jadi kembali lagi harus dilihat apa yang memang realistis dilakukan di situ gitu. Dan sebetulnya opsinya terbuka lebar. Kalau bicara perhubungan udara misalnya, perhubungan udara itu ada kan, datanya semua ada gitu kan. Cuma selama ini memang dia belum pernah dibuat jadi satu subsektor yang wajib lapor dan wajib menurunkan emisi gitu. Nah ini balik lagi harus nggak bisa juga top down 100% kan. Pelaku usahanya kan juga harus diajak bicara gitu karena kalau top down 100% terus habis itu semua tutup gitu ya karena nggak punya teknologinya, akses ke teknologinya susah, cari investasi nggak ada gitu ya kan nggak mungkin juga gitu. Kita kan nggak mau upaya kita menurunkan emisi ini menghambat pertumbuhan ekonomi gitu kan kita harus win-win gitu. Jadi ini memang yang memerlukan waktu lebih lama kalau menurut saya gitu ya. Infrastruktur is one thing yang mungkin bisa lebih straightforward, tapi melakukan analisis, mencari data, mengumpulkan semua informasi itu tantangannya menurut saya jauh lebih besar gitu. Karena harus dibikin aturan main yang mewajibkan, terus kalau orang nggak lapor mesti gimana gitu. Itu kan eh, apa ya satu paket yang besar banget gitu. Jadi kayak gitu sih.
Makasih Bu. Mungkin follow up question Bu, kalau misalkan kayak begitu terkait pendanaan gitu ya Bu, menurut Ibu sendiri itu pendanaan itu baiknya dilakukan di awal atau di akhir setelah semua infrastruktur dan kepastiannya beres ya Bu? Soalnya saya pernah baca Bu kalau nggak salah pas kasus, apa, payment based results kalau nggak salah atau apa gitu ya, termasuk RIDD++ kalau nggak salah yang soal Norwegia sama Indonesia itu sempat Indonesia gagal memenuhi target yang dijanjikan padahal udah ada uang yang dialokasikan buat pembangunan infrastruktur buat menjalankan proyeknya dan segala macam, itu menurut Ibu sendiri sebenarnya apalagi kan sekarang, jenisan World Bank juga udah terbuka ya Bu, buat pendanaan aksi perubahan iklim gitu. Kalau misalnya menurut Ibu sendiri pendanaan itu bagusnya sebelum infrastruktur, jadi dananya dibuat untuk, membangun infrastruktur yang lebih baik atau setelahnya Bu justru? Jadi untuk menjalankannya gitu. Oke. Kayaknya kalau kita bicara masalah dana ini kan memang uh, kalau menurut saya diperlukan di semuanya ya. Artinya gini, infrastruktur itu straightforward tapi juga nggak murah. Ya, jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah katakan kita tuh dalam hal ini Indonesia, pemerintah Indonesia punya dana yang cukup di APBN gitu ya untuk membangun semua infrastruktur ini. I don't think so. Gitu. Jadi berarti memang harus dicari kerjasama support gitu yang memang dia tidak berminat untuk beli unit karbonnya. Karena kan kalau di bawah climate tuh negara maju memang punya kewajiban membantu pendanaan gitu ya. Nah, jadi dipastikan bahwa ini memang membantu pendanaan iklim, bukan dagang gitu. Ya, kalau menurut saya infrastruktur itu harusnya dibangun dengan pendanaan, bukan dari dagangnya gitu. Nah, terus nanti sesudah itu baru kan eh, kalau menurut saya ini bisa paralel ya gitu, menyiapkan infrastruktur tapi kan membuat proyek itu juga nggak sehari jadi gitu. Persiapannya, metodologi dan segala macam itu kan perlu waktu gitu. Jadi pada saat yang bersamaan dia juga bisa mulai mempersiapkan proyeknya gitu sehingga nanti di level project ada pendanaan yang bisa saja mau itu pasar mau itu non pasar gitu ya. Nah itu bisa bersamaan muncul terus nanti pas projectnya ini katakanlah udah bisa deliver unit karbon infrastrukturnya udah siap. Jadi semua paketannya itu bisa barengan, sumbernya beda-beda gitu. Dan nggak boleh kalau menurut saya infrastruktur nggak boleh dibiayai dari si perdagangan ya gitu. Itu sebaiknya dari apapun bentuknya gitu ya, tapi itu di luar yang si perdagangannya itu sendiri. Jadi has nothing to do dengan emission reduction-nya gitu. Kalau Indonesia Norway kan memang dari awal niatannya itu membantu Indonesia untuk menurunkan emisi gitu ya. Tapi kan memang kembali lagi seperti ini kayak bilateral gini ya, agreement-agreement yang sifatnya bilateral ini kan kadang-kadang kita miss detailnya gitu. Apalagi kan kalau Indonesia Norway itu dulu kan cuma letter of intent tuh. Jadi isinya tuh kan ya pokoknya sama-sama berniat melakukan ABCDE gitu, selesai. Tapi how terus which standard atau metodologi atau MRV kan salah satu yang bikin ribut MRV gitu karena hasilnya nggak sama gitu kan. Nah itu yang detail-detail itu yang kadang kita miss gitu sehingga apa ya buntut-buntutnya Indonesia merasa sudah deliver sekian, Norway merasa kamu kalau menurut yang saya punya kamu tuh delivery kamu baru sekian gitu. Terus mereka harus duduk bareng menyepakati metodologi untuk menghitung, keluarlah angka baru gitu ya. Tapi mungkin sesudah itu tadi karena ini result based payment, maka dia harus ada benefit sharing mechanism kan. Nah, benefit sharing mechanismnya ready belum gitu. Karena kalau misalnya benefit sharing mechanismnya belum ada dan belum katakanlah disepakati, pasti nggak dikeluarin juga uangnya gitu. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Kuki. Itu ada pertanyaan lagi Bu, mungkin saya bacain buat teman-teman juga sekalian.
Halo Ibu, izin bertanya, dengan kondisi ITS di Indonesia saat ini yang masih pada tahap awal, jika perusahaan-perusahaan non-PLTU sendiri ingin melakukan ITS tersebut, apakah dapat melakukan secara cross-country atau internasional? Jika tidak, maka apakah perusahaan-perusahaan yang memang mau melakukan ITS ini harus menunggu regulasi atau acuan secara domestik? Terima kasih, Bu. Oke, iya, iya yang mana yang iya. Oke, jadi yang non PLTU memang sekarang nggak ada ITS-nya karena gini, ITS itu kan harus dibangun dan dikembangkan oleh sektor yang terkait, gitu ya. Jadi memang harus ada regulasi dan acuannya gitu. Tapi seperti yang tadi saya bilang gitu, bicara soal ITS itu mahal gitu ya. Infrastrukturnya cukup mahal karena banyak banget yang harus disiapin di situ, sehingga memang harus, kalau boleh dibilang dalam tanda petik harus antre lah gitu. Kalau udah ready, semua data udah ada, udah punya mekanisme untuk reporting yang terpercaya gitu, mungkin nanti at a certain point, sektor tertentu gitu, dan ini kan juga bukan si pengusaha per pengusaha gitu kan, tapi dia akan masuknya per sektor atau per subsektor gitu ya. Tergantung nanti dilihat dari kesiapannya. Jadi harus nunggu yang acuan domestik. Yang kedua, kalau bicara ITS itu nggak bisa cross kecuali kalau dia linking gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya ITS itu tadi saya sampaikan kan izin untuk mengemisi ya gitu. Dan bisa saja pas aja gitu. Pasnya dia lagi produksinya nggak banyak, maka emisinya dia rendah gitu ya. Dan dia jadi kesannya kayak yang sudah melakukan sesuatu padahal belum gitu. Makanya biasanya dia nggak bisa diperjualbelikan juga di internasional, nggak akan ada yang beli. Kalaupun ada linking ITS, itu prosesnya Norwegia dan prosesnya Swiss dengan Uni Eropa itu lama banget gitu karena mereka harus sepakat dulu, oke, kita mau tapi ITS tuh harus seperti ini kualitasnya gitu. Nah ini yang membuat memang nggak bisa dia langsung ke luar negeri gitu karena ITS di luar pun dia nggak akan mau terima kalau kualitasnya nggak sama dengan yang ada di tempat dia gitu. Kayak di Uni Eropa itu ITS-nya udah ketat banget gitu ya. Emisinya itu udah ketat, terus udah gitu izin mengemisinya atau PTBAE-nya itu, PTBAE PU-nya itu harus dia beli gitu. Sementara sekarang di Indonesia kan PLTU itu izinnya itu atau PTBAE PU-nya itu masih gratis gitu. Ini nggak akan bisa nih ngeling Indonesia sama Uni Eropa, even untuk yang sama-sama ITS, karena belum sama kualitasnya gitu. Jadi bicara ITS ya, ITS artinya kembali lagi karena itu sebetulnya adalah hak atau izin untuk mengemisi, maka itu harus nunggu aturan regulasi domestiknya. Terima kasih banyak, Bu Kuki. Kak Marza, apakah terjawab, Kak? Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke. Teman-teman masih ada yang mau nanya, kah? Mungkin satu pertanyaan terakhir nih, atau pertanyaan terakhir. Udah mau jam 11 juga. Siapa yang mau nanya? Ada tidak? Oke, kalau misalkan belum ada, mungkin dari Bu Kuki, Bu. Dari Bu Kuki, kalau misalkan menurut Ibu sendiri, sebenarnya dengan adanya sistem carbon pricing dan juga pasar karbon di Indonesia yang mau dibangun itu akan seberapa berdampak sama target NDC kita dan akan seberapa berdampak terhadap mitigasi perubahan iklim karena juga beberapa kontroversi dari karbon itu kan adalah takutnya si karbon ini dijadikan alasan untuk melanjutkan business as usual gitu kan Bu, instead of trying to shift into a cleaner energy gitu misalkan atau sejenisnya. Kalau dari pandangan dari Bu Kuki sendiri sebenarnya seberapa berdampak sama kira-kira seberapa pentingnya untuk Indonesia sekarang gitu Bu. Oke, kalau dilihat dari itu, sebetulnya kan kuncinya satu yang saya bilang tadi gitu. Harus ada seperti apa sih sebetulnya
emisi yang diizinkan untuk masing-masing sektor gitu ya. Mau dia ITS mau dia nggak ITS sebenarnya kan tetap harus ada tuh. Karena kalau nggak ada batasnya ya ya udah merdeka aja gitu. Sementara kita udah nggak bisa lagi seperti itu gitu ya. Jadi bicara apakah dia akan efektif atau enggak, kalau belum ada aturan yang mengatakan kayak di udara itu kan ada baku mutu emisi gitu ya. Nah, kalau belum ada yang seperti itu gitu, nggak akan efektif. Terus kalau kita boleh mengambil contoh yang tadi ditanyakan soal ITS juga gitu ya. ITS yang sekarang karena tahap awal, memang kan dia emisinya itu atau PTBAIPU-nya diberikan secara gratis dan relatif masih rileks gitu ya. Angkanya tuh masih cukup aman lah untuk semua orang bisa berkegiatan normal gitu si PLTU. Tapi dengan berjalannya waktu kan dia harus semakin ketat gitu. Semakin ketatnya tuh juga dua ini ya, dua kali pengetatan gitu. Yang pertama adalah PTBAIPU-nya sendiri dengan berjalannya waktu harus semakin dikecilkan ya. Yang kedua, PTBAIPU yang semakin lama makin kecil ini pun porsi yang harus dia beli makin lama harus makin besar gitu. Sehingga eventually nanti pada suatu waktu kayak di Uni Eropa gitu. Nggak ada lagi tuh yang bisa punya PTBAIPU secara gratis. Semua tuh kalau mau emisi, jadi orang waktu dia bikin aktivitas, bikin kegiatan ekonomi, bikin bisnis, industri, apapun, dia udah berhitung, oh biaya saya untuk bisa memproduksi dan berjualan sekian banyak dengan income tertentu, itu adalah segini, karena saya harus beli izin untuk mengemisikan itu, gitu. Dan harganya pun di sisi yang lain, kalau kita ngomong PTBAIPU kan harga dari pemerintahnya itu kan atau dari otoritas yang mengelolanya itu kan ditentukan. Itu juga harus semakin mahal gitu. Terus yang kedua adalah harus juga dia dikasih batasan berapa banyak dia boleh beli. Artinya boleh beli PTBAIPU dari awal. Dan nanti dia akan dibuka misalnya kesempatan untuk lelang. Dia bisa beli tapi pakai lelang. Kalau lelang itu kan harganya jadi makin tinggi. Jadi orang semakin lama semakin berhitung, oh pakai teknologi yang sekarang business as usual itu ruginya berlipat-lipat gitu loh. Mendingan saya sekarang ganti teknologi jadi yang lebih bagus, mumpung teknologi ini nanti emisinya itu masih di bawah PTBAIPU. Kan dia bisa ngelihat nih kecenderungannya, misalnya turunnya berapa persen tiap tahun. Bisa berhitung gitu kan. Oke, 2 tahun lagi saya ganti deh teknologi, karena kalau saya ganti teknologi di 2 tahun lagi, itu kan PTBAIPU kira-kira misalnya ya 10 gitu. Sementara kalau saya ganti teknologi, emisi saya tuh 8. Masih masuk lah gitu. Saya malah masih bisa jualan PTBAIPU ke teman yang lain gitu. Jadi emang dia bisa efektif, dan kalau menurut saya tadi itu kalau kita enggak mengetatkan PTBAIPU dan PTBAE, PTBAIPU dan juga yang gratisan itu sih nggak akan efektif. Pasti bisnis as usual nanti jadi. Oke, makasih banyak Bu Kuki. Eh, Mungkin juga ini karena waktunya udah mau habis ya teman-teman, sesi tanya jawabnya kita tutup dulu. Sebelumnya Bu Kuki makasih banyak Bu udah mau nyempet-nyempetin, padahal lagi sibuk juga pasti Bu, tapi udah mau ngisi kuliah kapsel terkait carbon pricing. Semoga apa yang di-sharing sama Bu Kuki tadi bisa dipahami teman-teman dan juga bisa bermanfaat mungkin buat TA-nya atau buat nyari karir ke depannya kayak gimana-gimana dan sebagainya. Mungkin sebelum kita tutup, mau berfoto dulu nggak teman-teman? Ayo dong foto yang bisa on cam, silakan nyalain kameranya. Mau dokumentasi ini. Mungkin Saya ditunggu ya. nggak bisa on cam tapi ada fotonya, jadi nggak apa-apa ya pakai itu aja. Iya Bu, nggak apa-apa Bu.
Oh ya, nanti materinya saya share deh ke ini ya supaya teman-teman kalau perlu baca-baca lagi bisa. Oke, makasih banyak Bu. Ayo teman-teman Sama-sama. on cam, yang bisa on cam. Apalagi pada nggak bisa on cam juga semuanya. Itu on cam tuh Dava Afisana. On cam dong. Jangan jadi matiin kamera. On cam dong. Nah, yang lain. Oke, Kamaliza. Mungkin sambil kita nunggu teman-teman pada on cam, Bu Kuki mungkin ada pesan terakhir Bu buat anak-anak TL yang masih muda ini Bu dan masih semangat kuliahnya Bu. Apa ya? Bingung saya. Nggak, sebenarnya sih kalau saya ngelihat emang apa ya perlu untuk ngikutin apa yang terjadi gitu ya karena menurut saya eh, pada saat bicara urusan teknik lingkungan itu kan emang luas banget ya gitu dan eh, mulai dari yang urusan air sampah all the way sampai yang global-global gini gitu. Ngomong sampah juga sekarang ada yang soal global yang plastik dan segala macam gitu. Jadi ada baiknya teman-teman keep updating yourself gitu karena dinamikanya sih cepet banget sebenarnya kayak ginian gitu. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ayo teman-teman, ini aku hitung ya. Kita dokumentasi. Ayo yang masih mau on cam. Sekarang page 1 akan aku foto. On cam, on cam, on cam. Ayo page 1 on cam. Oke, 1, 2. Oh belum. Ayo Feral. Ayo yang lain mungkin no tuh. Yang lain. Yang masih mau on cam, on cam. Ayo. Bobby tuh, Bobby. Bobby belum on cam, Bobby. Faliha, Made, Marsha. Siapa mau on cam? Aku tunggu. 3, 2, 1. Foto. Oke, sekarang satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke semuanya, terima kasih. Bu Kuki, makasih banyak Bu udah mau ngisi kuliah Kapita Selekta hari ini Bu. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti materinya aku kirimin deh. Ya, terima kasih banyak Bu. Semangat ya, udah mau ujian juga ya. Iya, Selamat udah. belajar. Terima kasih banyak Bu, Sukses terima ya kasih banyak semuanya. Oke, penjelasannya. yuk. Ya, mari Bu.